Halo sahabat-sahabatku pemerhati channel Wartawan Injil dimanapun berada. Teman-temanku, video kali ini adalah sebuah bentuk respon dan apresiasi. Terima kasih juga bagi teman-teman beberapa sebagian yang memberi saya sebuah masukan atau saran atau kritikan yang mengatakan bahwa Mas Frans Donald kalau mau bicara tentang Al-Quran atau hadis, jangan sembarangan. Tanyakan dulu kepada ulama-ulama, baru sampaikan. Pernyataan-pernyataan seperti itu memang muncul karena memang di dalam beberapa video-video saya sering mengutip ayat-ayat kitab suci The Holy Quran atau Al-Quran. Saya juga mengutip ayat-ayat hadis. Sehingga wajar jika kemudian ada orang yang memberi masukan ataupun kritikan dengan mengatakan, Mas Frans Donald kalau mau bicara tentang Islam, mau bicara tentang hadis, mau bicara tentang Al-Quran, tanyakan dulu kepada ulama-ulama. Jangan menafsirkan sendiri. Nah, oleh karena itu sahabat-sahabatku, atas hal ini demikianlah jawaban dan pernyataan saya. Perhatikan baik-baik ya. Ada beberapa hal penting yang teman-teman sobat-sobat harus pahami tentang saya, Fransiskus Donald Ignatius, yang adalah seorang pewarta Injil. Maka channel YouTube-nya Wartawan Injil. Karena saya laki, kalau saya perempuan, Wartawati Injil. Beberapa hal penting yang harus teman-teman pahami adalah terkait dengan saran atau kritik orang yang mengatakan sedikit-sedikit, tanyakan dulu kepada ulama. Belajarlah kepada ulama. Satu hal yang teman-teman harus pahami ya. Apa sih makna dari kata ulama? Arti kata ulama atau definisi dari kata ulama adalah menunjuk kepada orang-orang yang berilmu. Sebab memang arti ulama adalah orang yang berilmu. Terutama maksudnya khususnya adalah ilmu tentang agama. Maka dalam hal ini sejatinya siapapun orang yang memiliki ilmu atau pengetahuan tentang agama, maka bisa dan layak disebut sebagai ulama. Saya pribadi sama sekali tidak mengharapkan disebut atau dinilai oleh orang sebagai ulama atau sebagai orang yang berilmu. Tidak. Sebab dalam Yesaya 2 ayat 22 dikatakan jangan berharap kepada manusia. Jadi jangan berharap kepada penilaian manusia. Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi dalam hal mengharapkan penilaian, mengharapkan pujian, mengharapkan apapun dari manusia, kitab suci mengatakan jangan, bahkan terkutuk. Jadi sobat-sobatku, sekali lagi saya tidak mengharapkan disebut sebagai orang yang berilmu. Tapi ada beberapa hal yang harus saya beritahu, harus saya wartakan kepada teman-teman semua. Khususnya pemerhati channel Wartawan Injil. Nah, hal yang harus diperhatikan adalah, tadi pertama ya, makna dari kata ulama adalah orang yang berilmu. Apa maksudnya berilmu tentang apa? Khususnya ilmu tentang agama. Sobat-sobatku, saya mau memberikan kesaksian. Silakan nanti teman-teman nilai sendiri, bebas apa penilaian Anda. Anda mau menganggap saya orang yang berilmu tentang agama atau tidak, silahkan. Ya. Tapi saya mau bersaksi bahwa saya belajar agama
Saya mulai sejak sekitar tahun 1996. Sejak saya tamat SMA 1996, saya mulai belajar ilmu agama. Agama apa yang saya pelajari? Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu. Saya juga pernah menjadi aktivis kejawen, spiritual. Artinya agama mayoritas atau agama, bukan mayoritas ya, agama populer yang ada di Indonesia ini, semuanya pernah saya pelajari dengan sangat serius. Saya sangat paham ajaran inti Kristen. Saya paham ajaran inti Hindu. Saya paham ajaran inti Buddha. Saya paham ajaran inti Islam. Sangat paham. Nah, mengapa? Karena sejak tahun 1996 saya sudah mempelajari. Saya sudah memberikan hati saya, pikiran saya untuk banyak menghabiskan waktu dalam kehidupan saya mempelajari agama-agama. Nah, karena saya mempelajari agama sejak 1997, maka saya menjadi orang yang berilmu tentang agama. Itu yang pertama. Kemudian sobat-sobatku, ada hal penting yang teman-teman harus paham. Saya bukan orang jenius, saya bukan orang cerdas. Bahkan masa lalu saya adalah seorang pendosa. Saya penjahat. Ya, lain kali kita bahas apa saja dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Nah, saya yang memiliki latar belakang tidak baik dan buruk ini, yang tidak ada kebanggaan, bahkan bisa disebut sebagai pernah menjadi sampah masyarakat ketika saya di dalam penjara. Tapi teman-temanku, sobat-sobatku, sadarilah dan pahamilah bahwa pikiran saya, otak saya yang bisa berpikir ini bukan made in China. Sekali lagi, otak dan pikiran saya bukan made in China. Hati saya bukan made in Hong Kong. Tapi sobat-sobat, pikiran saya dan hati saya adalah made in sang pemilik jagat raya ini. Pikiran dan hati saya adalah milik sang maha kuasa, pencipta dan pemilik jagat raya yang pating kumelik ini. Sekali lagi sahabat-sahabatku, pikiran saya, hati saya bukan made in China, bukan made in Hong Kong. Tapi pikiran dan hati saya adalah milik dan ciptaan, hasil karya, hasil kreasi dari sang pemilik jagat raya ini. Artinya sobat-sobatku, yang mengajari saya, yang memberikan saya ilmu-ilmu, bukan dosen, bukan doktor, bukan pendeta, bukan orang-orang yang disebut sebagai ulama-ulama atau guru-guru, bukan. Tetapi yang mengisi pikiran dan hati saya, yang memberi saya ilmu adalah Sang Maha Kuasa, sang sumber dari segala ilmu, sumber ilmu dari segala ilmu. Dialah yang memberikan saya ilmu. Saya bukan orang hebat, saya hanya pendosa. Tetapi ketika pendosa ini mau jujur di hadapan Allah, maka Allah Sang Maha Pencipta itu mau mengisi pikiran dan otak saya dengan ilmu-ilmu yang berasal dari Dia. Mau mengisi hati saya dengan ayat-ayat kitab suci,
dengan ilmu-ilmu, dengan kesadaran-kesadaran yang bersumber dari Dia. Bukan dari Pak Pendeta, bukan dari sekolah tinggi teologi, bukan dari ustadz-ustadz yang diakui oleh manusia, bukan dari ulama-ulama yang dibanggakan oleh manusia, tapi yang mengisi pikiran dan hati saya setiap hari adalah Sang Pemilik jagat raya ini. Buktinya apa, saudara-saudariku? Buktinya apa, sahabat-sahabatku? Silakan teman-teman nilai sendiri. Bukti bahwa pikiran dan hati saya adalah milik Sang Maha Kuasa. Bukti bahwa pikiran dan hati saya adalah diisi oleh ilmu-ilmu dari sumber Sang Maha Ilmu. Apa buktinya? Ada banyak. Salah satunya saya beritahu sahabat-sahabat. Saya bangun pagi, pikiran saya Allah. Pikiran saya Bapa Surgawi. Saya jalan pipis ke kamar mandi, beol di WC. Pikiran saya Allah. Pikiran saya Sang Maha Pencipta. Saya cedok air biur atau kadang pakai shower mandi. Dalam pikiran dan hati saya, Allahu Akbar, Bapa yang Maha Suci, Yahweh Elohim, terima kasih buat semuanya. Saya jongkok buang air besar atau buang air kecil. Haleluya, terima kasih Bapa. Habis mandi, saya sarapan. Ada di piring saya ada nasi, kadang ada roti, ada buah-buahan. Pikiran saya apa? Ketika saya makan, pikiran saya adalah Allahu Akbar, Bapa Maha Suci, Maha Besar. Terima kasih. Saya melihat buah-buahan itu, saya memuji Allah. Saya melihat butiran-butiran nasi, saya memuji nama Allah. Yehova Elohim, Yahweh Elohim, terima kasih Bapa. Saya minum air, kadang minum teh panas ya, kadang air biasa, air hangat. Terima kasih Bapa buat segala mineral-mineral, air yang di dalamnya ada unsur-unsur yang menyusun tubuh saya. Haleluya Bapa, terpujilah Engkau. Habis sarapan pagi, saya bekerja, saya bikin beberapa jenis masakan ya. Saya ini chef ya. Saya membuat beberapa jenis masakan untuk dijual oleh adik saya, oleh ibu saya. Ketika saya meracik bumbu-bumbu, saya memotong daging ayam. Apa yang saya ingat? Uang, bukan. Apa yang saya ingat? Cita-cita, bukan. Apa yang ada dalam pikiran dan hati saya? Ketika saya memotong daging ayam, saya merajang bawang merah, bawang putih. Apa yang ada dalam pikiran Allah? Dalam pikiran saya adalah Allah, Bapa Surgawi. Terima kasih untuk semuanya. Lalu di jam-jam tertentu saya membuat channel YouTube. Saya kadang membuka Facebook, meskipun tidak sering, tapi kadang-kadang saya buka juga. Saya bermedia sosial. Ketika saya membuka media sosial, apa yang ada dalam pikiran dan hati saya? Allah, Bapa Surgawi, Yahweh Elohim. Ketika saya olahraga, saya bersepeda keliling desa, keliling kota. Setiap hari, saya hampir setiap hari sahabat-sahabatku, saya bersepeda ya. Tidak setiap hari, tapi hampir. Kadang seminggu 4 kali, kadang seminggu 3 kali, kadang seminggu 5 kali ya. Saya bersepeda. Setiap saya bersepeda, yang penuh dalam pikiran dan hati saya hanya Allah, pemilik alam semesta ini. Dan selanjutnya ya. Ketika saya membuat channel YouTube juga saya bicarakan tentang Allah, tentang Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta, dan segala hal yang terkait dengan agama. Sampai kemudian saya tidur malam. Sebelum tidur, apa yang ada dalam pikiran saya?
Yang ada dalam pikiran dan hati saya hanya Sang Maha Pencipta, bukan yang lain. Lalu setelah saya tidur, apa yang terjadi? Mimpi-mimpi saya setiap hari yang muncul dalam mimpi saya. Ingat ya, saya mimpi itu kan tidak pernah berharap, nanti saya mau mimpi ini, nanti saya mau mimpi ini. Nggak bisa ya. Mimpi itu datang sendiri. Dan saudara-saudariku, sobat-sobatku, mau tahu apa mimpi-mimpi yang mengisi hari-hari saya? Ketika saya tidur, mimpi-mimpi saya yang ada adalah ayat-ayat kitab suci. Kadang ayat-ayat Alkitab, kadang ayat-ayat hadis, kadang ayat-ayat Al-Quran. Selalu ayat-ayat itu muncul dalam mimpi-mimpi saya. Jadi artinya sobat-sobat, bangun pagi sampai malam bahkan tidur 24 jam. Pikiran dan hati saya menjadi milik Allah. Nah, sekarang silakan, siapapun boleh menilai, bebas. Apakah menurut Anda saya adalah seorang berilmu yang ilmunya diisi oleh Sang Maha Kuasa? Atau Anda menganggap saya apa? Terserah. Yesaya 2 ayat 22. Jangan berharap kepada manusia. Franciscus Donald Ignatius. Jangan berharap kepada manusia. Apapun kata orang tentang kamu, apapun penilaian orang tentang kamu, jangan berharap apa-apa. Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Franciscus Donald Ignatius. Jika kamu mengandalkan manusia, terkutuk. Siapa yang bilang? Profesor? Bukan. Doktor? Bukan. Ustadz? Bukan. Ulama? Bukan. Siapa yang bilang? Sang pemilik jagat raya. Sekali lagi, apakah saya seorang yang berilmu? Silakan Anda artikan, tafsirkan, dan nilai sendiri. Bebas. Tapi apapun penilaian Anda tentang saya, firman Allah, firman Bapa Surgawi memberitahu saya, jangan berharap kepada penilaian-penilaian, argumen-argumen, penghakiman-penghakiman manusia. Jangan. Yeremia 17 ayat 5. Terkutuk kamu, terkutuk kalau mengharapkan atau mengandalkan manusia. Jadi dalam hal ini sahabat-sahabatku, saya tidak dalam rangka menyepelekan atau merendahkan orang yang menyebut diri sebagai guru atau pendeta atau pastor atau ustadz atau ulama. Tidak sama sekali. Saya sama sekali tidak meremehkan dan merendahkan jabatan-jabatan manusia itu. Tidak. Tetapi harus dipahami bahwa sesungguhnya orang yang terlalu mengandalkan jabatan-jabatan bikinan manusia seperti pendeta atau pastor atau ustadz atau ulama, apapun sebutan orang kepada manusia, menurut Yesaya 2 ayat 23, jangan berharap, jangan diharapkan. Dan dengan segala hormat, izinkan saya memberi satu contoh saja. Satu dari pastor atau pendeta, dan satu contoh dari ustadz atau ulama. Saya kasih satu contoh saja. Misalkan, yang dari pastor atau pendeta atau sekolah teologi. Ketika mereka mengajarkan ajaran Trinitas, mereka mengatakan bahwa Allah yang Maha Kuasa itu 3 pribadi. Yang ngomong itu profesor loh, doktor loh, ahli kitab suci loh. Tapi sayangnya, apa yang mereka katakan tentang Trinitas ternyata beda dengan yang tertulis dalam kitab suci. Di dalam Bible, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, tidak ada satupun yang memberitakan tentang adanya Allah yang Trinitas. Tidak pernah ada. Artinya,
Jelas saya sama sekali tidak bisa mengandalkan kata-kata orang yang bergelar pendeta, pastor, profesor, doktor. Tapi saya harus lebih percaya kitab suci. Contoh yang ke satu lagi, tapi tentang ustadz dan ulama. Ya, satu aja contohnya. Dari pastor dan pendeta satu, dari ustadz dan ulama satu. Tidak semua, tapi ada banyak orang yang menyebut diri sebagai guru atau ustadz, guru agama. Yang kita memberitakan, yang ketika mengabarkan tentang ajaran yang katanya dari kitab suci Al-Quran, katanya dari kitab suci hadis. Tapi ternyata setelah saya baca sendiri dengan mata kepala saya, dengan pikiran saya yang jujur dan tulus, dengan hati nurani saya yang jujur dan tulus, saya mendapati fakta yang berbeda. Contohnya apa? Satu aja contoh. Banyak orang yang menyebut diri sebagai ustadz atau bahkan mungkin ulama ya. Saya katakan tidak semua, tapi ada sebagian. Sekali lagi tidak semua ya. Jadi saya tidak mengeneralisir. Tapi sebagian ada orang yang menyebut diri atau orang yang diakui atau dipandang sebagai orang berilmu atau ulama atau ustadz. Ketika bicara tentang keselamatan misalkan, dikatakan bahwa orang yang bisa selamat masuk surga adalah orang yang percaya la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Percaya hari akhir, surga dan neraka. Jadi siapapun yang percaya tiga hal ini, pertama, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, percaya surga dan neraka, maka orang ini akan selamat. Ini tidak sepenuhnya salah. Tapi ketika saya membaca teks-teks kitab suci Al-Quran dan hadis dengan mata kepala saya sendiri, dengan pikiran dan hati saya sendiri yang diterangi oleh Roh Kudus, saya mendapati hal yang agak berbeda. Yaitu sebagaimana yang saya dapati di dalam hadis Sahih Bukhari, juga di dalam hadis Nawawi, juga di dalam hadis Muslim. Syarat orang yang bisa masuk surga adalah pertama, la ilaha illallah. Kedua, percaya bahwa Muhammad Rasulullah. Dan keempat, percaya surga dan neraka. Loh, yang ketiga ini sering ketinggalan. Entah sengaja disembunyikan, entah sengaja diapakan, saya nggak ngerti. Tapi syarat yang ketiga ini jarang disampaikan. Apa syarat yang ketiga? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, orang yang akan selamat masuk surga adalah orang yang percaya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Keempat, percaya surga neraka. Dan ketiga ada percaya Isa Al-Masih Rasulullah, kalimatullah dan rohullah. Rohullah wa kalimatuhu. Mengapa yang ketiga ini kok jarang disampaikan? Ini berbeda dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis jelas mengatakan Isa rohullah, kalimatullah. An-Nisa 171. Dan beberapa ayat yang lain. Di Al-Quran, di hadis, sabdanya Nabi Muhammad sendiri bilang, orang yang akan selamat harus percaya dan menghidupi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ketiga, Isa Al-Masih Rasulullah, kalimatullah ya. Kalimatullah itu firmannya Allah dan roh dari Allah, rohullah. Nah, kenapa syarat yang ketiga ini jarang dikhotbahkan, jarang diceramahkan, jarang diberitakan oleh orang-orang yang menyebut diri sebagai ustadz dan ulama? Nah, karena fakta ini, karena realitasnya begini, maka saya memilih, saya percaya kepada Al-Quran dan hadis. Tapi saya tidak gampang percaya. Saya tidak akan asal percaya apa kata orang yang menyebut diri sebagai ustadz atau ulama. Tapi sebagai tambahan perlu saya sampaikan juga,
Apakah tidak ada ustadz atau ulama yang menyampaikan persis seperti yang disampaikan oleh hadis Nabi Muhammad yang tertulis dalam hadis Sahih Bukhari dan hadis Nawawi dan juga hadis Sahih Muslim itu? Bahwa syarat orang bisa selamat masuk surga adalah percaya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Isa Al-Masih Rasulullah, kalimatullah dan rohullah. Dan keempat, percaya surga neraka. Apakah tidak ada ustadz yang menyampaikan ini? Ada. Setidaknya ada beberapa nama yang bisa saya sebutkan. Mendiang guru bangsa kita, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, sering menyampaikan hal bahwa orang kalau mau selamat harus percaya Yesus Kristus, Isa Al-Masih, kalimatullah, rohullah. Selain Gus Dur, ada juga nama-nama yang izinkan dengan segala hormat saya sebut. Ada Gus Nuril, Kiai Haji Nuril Arifin MBA, atau yang akrab disapa sebagai Gus Nuril, Panglima Barisan Berani Mati Islam. Saya pernah beberapa kali ketemu beliau, saya pernah datang di seminarnya, dan dia menyampaikan juga hal-hal yang Alkitabiah dan juga Al-Qur'aniyah dan sesuai hadis. Dan dia menyampaikan seperti yang saya sampaikan tadi. Dan ada juga beberapa ulama yang lainnya. Tapi dengan segala hormat harus saya jujur katakan, sebagian besar yang lainnya jarang menyampaikan hal ini. Bahkan terkesan sengaja tidak disampaikan. Mengapa? Nah, karena realitas ini, karena fakta-fakta seperti ini, maka sekali lagi dengan segala hormat, saya memilih, saya percaya Al-Quran dan hadis. Tapi saya tidak akan gampang percaya kepada orang yang disebut sebagai ustadz ataupun ulama-ulama. Saya bukan tidak percaya ya. Saya juga bukan tidak asal percaya. Jadi kepada ustadz dan ulama, sikap saya adalah saya tidak akan asal percaya, juga tidak akan asal tidak percaya. Tapi saya memilih, saya lebih percaya kepada hadis dan Al-Quran. Jadi itu contohnya, sahabat-sahabatku. Ya, masih banyak contoh yang lain, tapi saya tidak akan bahas pada kesempatan ini. Oke, sekian saja video kali ini. Jadi silakan Anda mau menilai saya orang berilmu atau tidak. Tetapi saya dengan segala hormat sekali lagi saya tegaskan, saya tidak meremehkan atau merendahkan orang-orang berilmu lainnya. Tetapi perlu diketahui bahwa sumber ilmu saya setiap hari bukan dari manusia. Saya bukan orang baik, saya bukan orang hebat, saya bukan orang yang suci, bukan. Tapi Sang Maha Hebat, Sang Maha Suci itu rela membuat saya yang gombal amo ini diisi oleh ilmu-ilmu yang dari sumber segala ilmu, guru segala guru. Ya, baik, sekian sobat-sobatku video kali ini. Salam jumpa di video yang lain. Saya wartawan Injil untuk Indonesia.